فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan fikihnya di muka surat 32. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala al-babus salis. Bab yang ketiga, murajaah, mengkaji ulang. Yang pertama, ini sudah disebutkan semua, kita baca aja mudah insyaallah. Ma huwa siwak. Siwak itu apa? Qal huwa isti'malu udin au nahwih. Nah, sambil apa? Mengharokati kalau perlu harokat, atau nulis terjemahnya kalau perlu. Yaitu mempergunakan kayu atau yang semisalnya fi tanzifil asnani wal lisah, demi membersihkan gigi dan gusi. Kemudian hukmus siwak. Ini ada yang hilang ya. Ma hukmus siwak. Buktinya pertanyaan di sini. Apa hukum siwak? Qal as-siwak sunnatun muakkadah. Sunnah yang ditekankan, dikuatkan. Amara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan itu fi ahadits katsirah, di dalam hadis-hadis yang banyak. Berikutnya, bima yakunus siwak, dengan apa siwak itu terbentuk, terwujud. Al-afdal ayyakuna siwaku bi'udi arab. Yang paling utama, siwak itu adalah dengan kayu arok, kayu yang tumbuh di Arab dan di Afrika sana, arok. Rotib, yaitu yang masih basah. Wa illam yajid dzalik, kalau tidak mendapatkan itu, istamil ma yaqumu maqamah, pergunakan benda yang menduduki posisi dia. Lihat apa yang mirip dengan itu. Min a'wadil asjar, yaitu dari kayu-kayu pepohonan. Allati la tajrahu wa la tadur, yang tidak melukai dan tidak membahayakan. Kemudian fawaidus siwak, faidah siwak. Yang pertama, matahharatun lil fam, yaitu menyucikan mulut. Mardhatun lirabb, mendatangkan ridha dari Rabb, dari Allah. Yang kedua, yuqawwil asnan, menguatkan gigi. Mungkin ada bahan-bahan apa itu, fluoride-nya barangkali, atau apa. Fluoride kan dari fluor itu pembentuk kapur. Gigi dan tulang memang bahan dasarnya adalah kapur dan kalsium. Boleh jadi juga kayu arok mengandung bahan kalsium, boleh jadi. Bagaimana kita tahu itu? Siapa yang pernah melihat tulang orang mati ketika malam? Walah bang, gimana mau tengok bang? Kalau kita berani tengok, istilahnya mungkin yang sudah reput-reput, badannya hancur, tinggal tulang, insya Allah di malam hari itu dia akan nampak bercahaya. Bukan karena ada hantunya, bukan. Tapi karena dia ada fosfor. Fosfor di malam hari boleh bersinar. Siapa yang pernah masuk ke hutan malam-malam? Boleh. Ada lihat itu enggak, tanaman yang bersinar? Iya, bercahaya. Mungkin fungus jamur-jamur itu, atau mungkin apa, ranting-ranting. Di beberapa tempat ada pola-pola macam itu. Anda pernah tengok sendiri. Tak ada lampu, tak ada apa, dia nampak bercahaya. Itu bahan fosfor. Tulang dan gigi itu tersusun dari fosfor dan kalsium. Ini tambahan informasi gitu aja ya. Di hutan lebat biasanya ada itu jenis tanaman yang mengeluarkan fosfor. Kemudian yang ketiga, yunaqis saut, membersihkan suara. Yang keempat, yunasyitul abd, yaitu memberikan semangat kepada hamba itu, kepada orang itu, agar lebih cerdas dan sebagainya. Kemudian al-halatul lati yata'akkadu fiha siwak, keadaan-keadaan yang di situ siwak sangat ditekankan, sangat ditegaskan, sangat digalakkan.
Yang pertama inda kulli wudu, di setiap kali berwudu. Yang kedua inda kulli shalah, setiap kali salat. Yang ketiga indal istiqadhi minan naum, ketika bangun tidur. Kemudian yang keempat inda dukhulil bait, tatkala masuk rumah. Yang kelima inda taghayyuri raihatil fam, tatkala bau mulut itu berubah. Baik. Ini insya Allah ini sudah kita lewati semua. Sekarang baru masuk ke pelajaran yang baru, muka surat 33. Ad-darsul rabi', pelajaran yang keempat, fadlul wudu, keutamaan wudu. Main apa tuh? Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum. Ala ini harfu ta'rid atau ard, yaitu penawaran, maukah kalian untuk aku tunjuki ala ma yamhullahu bihil khotoya, kepada sesuatu yang dengan itu Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan. Kenapa? Harful ard atau harfu ta'rid. Ala ini harful ard, yaitu huruf untuk menawarkan, maukah. Ala. Dalam Quran banyak ya pola itu, ala adullukum misalkan. Baik, wa yarfa'u bihi darajat, dan dengan itu Allah meninggikan derajat-derajat. Bagaimana caranya? Qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qal isbaghul wudu'i 'alal makarih, menyempurnakan wudu dalam situasi yang tidak disukai. Baik, akhrajahu Muslim. Ini keutamaan yang pertama dan kedua untuk masalah wudu, menghapus dosa dan mengangkat derajat. Kemudian wa an Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya Abu siapa ya? Siapa ya ingat? Utsman punya 3 kunyah, boleh ditebak itu, ya? Abu Abdillah, betul. Abu Abdillah. Nama kunyah lain ana tak ingat. Ada 3 kunyah beliau. Baik. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda, barang siapa berwudu fa ahsanal wudu, kemudian dia memperbagus wudunya. Wudu yang bagus itu gimana? Pakai bunga mawar gitu. Hah? Iya, bagaimana biar bagus? Gimana kita tahu ini bagus, ini tak bagus? Baju semua tempat yang baju wudu itu. Ada yang lebih umum, yaitu apa? Masuk dari tempat yang belum. Ada yang lebih umum dari itu, ya? Bukan itu, tapi mengikuti Nabi ya, baru dikatakan bagus wudunya. Nabi pernah wudhu satu-satu, tidak dikatakan buruk. Tapi kalau ikut Nabi ya dikatakan bagus amalannya. Makanya dalam riwayat yang lain, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, kata Nabi, barang siapa berwudhu seperti wudhuku ini, nah, itulah wudhu yang bagus. Kharajat khotoyah, kesalahannya akan keluar min jasadih, dari badan dia, hatta tahruja min tahti adfarih, sehingga kesalahan-kesalahan dia, dosa-dosa dia keluar dari bawah kuku dia. Kita tak mampu lihat, tapi berita Nabi pasti betul, keluar bersama tetesan air wudhu tadi. Ini keutamaan keberapa sih? Sama dengan yang tadi ya, intinya dosa-dosa terhapus. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma yustafadu minal hadisain, apa faedah yang diambil dari 2 hadis tadi? Yang pertama, yarfa'ullahu bil wudu, dengan wudu tadi Allah mengangkat darajatil mukmin, derajat-derajat orang mukmin yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Yang kedua, al wudu sababun li ghufraniz dzunub, wudu itu menjadi sebab dihapusnya dosa. Siapa yang boleh mendatangkan keutamaan wudu yang ketiga? Tak disebut di sini ya, sayang juga tuh, ya. Betul. Inna ummati yu'tauna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dengan wajah dan anggota badan yang cemerlang karena jejak wudu. Yang tak mau wudu nampak hitam kelam, naudzubillah. Yang rajin wudu, matanya apa namanya? Wajah dan tangan dan kakinya jadi bersinar putih nanti di hari kiamat. Itu keutamaan ketiga.
Adapun keutamaan yang keempat adalah apa? Menjadi alamat mukmin. Nabi mengatakan la yuhafidhu 'alal wudu illa mukmin. Tidak ada yang memelihara wudu kecuali orang mukmin. Para penyihir mungkin apa? Malas berwudu karena setan tak suka dengan air wudu. Dan seterusnya, tentunya masih banyak keutamaan yang lain. Tamarin, perlatihan. Udkur fadlal wudu, sebutkan keutamaan wudu. Iya, menaikkan derajat. Iya, menghapus, membuang dosa-dosa. Apalagi? Itu siwak. Kita ingin yang wudunya. Yang wudunya apa? Iya, keutamaannya apa? Apa keutamaannya? Siapa namanya? Naufal ya? Tadi sudah membuang dosa. Yang lain. Apa? Wajah cemerlang dari akhir. Iya, wajah dan tangan kaki cemerlang di hari kiamat nanti. Apa? Menjadi tanda mukmin. Itu tanda mukmin itu cemerlang. Apalagi yang terakhir ana sebut tadi apa ya? Derajat tadi sudah. Yang terakhir tadi apa? Iya, sebagai alamat dia adalah orang mukmin. Apakah ini sama dengan yang tadi? Istilahnya kalau di hari kiamat alamat wajah cemerlang, nah itu cemerlang. Cuma yang ini adalah di dunia orang yang rajin wudu dikatakan ini mukmin, alamat seorang mukmin. Ya maksudnya itu ya. Tadi yang mukmil maksudkan yang itu atau yang hari kiamat? Oh, yang itu. Iya, bukan yang cemerlang itu. Ayo, tayyib. Kemudian kita masuk ke yang 34. Ad-darsul khamis, pelajaran kelima, syurutul wudu. Syarat-syarat wudu. Syurut wudu yang pertama an-niyah. Niat. Apa sih arti niat? Niat adalah al-qasdu, yaitu kesengajaan. Sengaja, memang betul-betul ada niat, bukan sambil tidur dia wudu, bukan. Tapi betul-betul ada keinginan untuk mencari pahala dan seterusnya. Wa mahalluha al-qalb, tempatnya ada di dalam jantung kita. Niat dalam hati. Bukan nawaitul wudu'a, nawaitu shauma ghadin, nawaitu usolli, bukan macam itu. Itu bukan di mulut tapi di dalam hati. Wa talaffudzu biha bid'ah, mengucapkannya itu bid'ah. Ya, Nabi tak pernah mengajarkan itu. Ini agama harus ikut Nabi, bukan membuat-buat sendiri. Wa kullu man aradal wudu, setiap orang yang ingin berwudu, faqad nawahu biqalbih, maka sungguh dia telah meniatkannya dengan hati. Tahu-tahu pergi keluar masjid, kita tanya, "Engkau mau kemana?" "Oh, saya batal, saya mau wudu." Ini sudah ada niat berarti, tak perlu nawaitul wudu'a li raf'il hadasi, tak perlu itu semua. Sudah ada niat di dalam hati itu. Yang siapa yang ingat dalil tentang masalah ini ya? Bahwasanya setiap amalan harus ada niatnya. Dalilnya apa? Iya, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanyalah amalan itu sesuai dengan niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini hadisnya siapa ya? Hadisnya apa? Iya, Umar bin Khattab riwayat Bukhari Muslim, betul. Kenapa? Mahal tempatnya. Ya, tempat niat itu di mana? Di dalam hati. Oh, Afwan, ini waktunya sedang tak cukup. Nah, jadi kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam.